Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan membahas untuk koin atau token kripto yang udah teman-teman request di kolom komentar YouTube kita. Jadi buat teman-teman yang mau tokennya diupdate atau dibahas, nanti kalau menarik kita akan coba untuk ulas ya teman-teman. Silahkan langsung tulis aja di comment section di bawah. Jadi teman-teman kita akan mulai pembahasan kita dari dua token kali ini ya, dari Astra Protocol ini di request oleh 0x Wahyudi. Kemudian satu lagi aku mau bahas untuk Vitor atau VTHO. Teman-teman kita akan bahas ya, ini di request oleh Bang Anggrita. Nah itu sih dua token ini kita akan coba untuk ulas sekarang. Teman-teman, Astra Protocol ini sebenarnya proyek apa sih? Nah, ini kita lihat ya informasinya di bagian bawah sini ada yang ini. Astra Protocol ini adalah sebuah aplikasi desentralisasi untuk teman-teman yang mau melakukan KYC. Jadi sebenarnya proyek-proyek berbasiskan dengan KYC ini merupakan proyek yang menurut saya sih agak agak aneh lah teman-teman. Sebagai platform yang sifatnya decentralized, artinya mereka diawasi oleh banyak sekali mata ya, banyak mata yang mengawasi dan tidak ada institusi terpusat yang bakalan memegang data kita. Artinya apa? Artinya kalau kita melakukan KYC dan banyak mata yang bisa memantau, itu kan berarti ya KYC kita akan jadi data umum. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau kalian daftar exchange, kalian kan butuh melakukan KYC tuh, memberikan identitas kalian kepada platform-platform lain. Kepada ya misalkan kalian daftar di toko kripto atau di Indodax, wajib teman-teman foto KTP kalian. Nah, itu namanya KYC ya. Jadi kurang lebih ini sama, KYC, Know Your Customer, itu adalah sebuah kegiatan untuk memberikan identitas kita nih kepada institusi atau entitas apapun teman-teman guna menyelesaikan verifikasi yang dibutuhkan. Nah, sekarang Astra ini menawarkan platform KYC terdesentralisasi untuk Web3. Misi Astra adalah menyediakan serangkaian alat kepatuhan terhadap peraturan untuk aplikasi kripto, memastikan bahwa standar kepatuhan keuangan dapat dipenuhi di seluruh industri Web3. Nah, aku sendiri nggak tahu nih, ke depannya market akan seperti apa. Apakah Web3 itu harus menganjurkan kita melakukan KYC atau membiarkan semuanya serba anonimus tanpa butuh identitas yang kita berikan ke market. Nah, itu kita nggak tahu pasti arah daripada perkembangannya kemana. Tapi menurut saya, yang namanya Web3 itu wajib terdesentralisasi, harusnya sih anonimus semua. Jadi data-data KYC seperti ini tidak dibutuhkan. Tapi ya kita nggak tahu apakah regulasi bakalan mengambil alih, akhirnya ya semuanya harus di apa namanya, melakukan KYC, harus identitasnya harus jelas dan lain sebagainya. Nah itu arahnya masih belum terlalu jelas. Tapi kalau sekarang sih apa-apa memang harus KYC guys. Jadi mungkin proyek-proyek seperti ini untuk long term saya rasa masih sangat abu-abu lah arahnya kemana. Gitu. Nah karena mereka menyediakan fasilitas KYC, mereka pun mengambil identitas yang dibutuhkan oleh para user. Itu guys, mereka udah tersedia di 150 negara lebih ya. Dan memang tujuan mereka yaitu untuk mengkolek data dari banyak pengguna nih. Melakukan KYC, KYB untuk Know Your Business, kemudian anti money laundry of course karena memang data semuanya dicatat, otomatis pengaruhnya ke money laundry itu cenderung positif ya. Jadi ini project yang mereka coba buat bangun. Ini negara-negara yang udah join teman-teman. Yang ada warnanya ini mereka udah join ya. Jadi ini CEO dan juga co-founder daripada perusahaan atau project ini. Teman-teman bisa cross-check semuanya, mungkin di LinkedIn kalau mereka punya akun sosial media ya. Banyak juga yang join teman-teman. Kalau dari sosial media, kita perhatikan project ini lumayan banyak engagementnya sebagai sebuah platform Web3 ya, yang memberikan inovasi untuk mengkolek data daripada KYC dari para user.
Kayaknya sih project ini bakalan bagus kalau kerjasama sama platform-platform DeFi. Gitu sih. Mereka kayaknya nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Melainkan harus ya join sama platform mana yang membutuhkan KYC. Mungkin DeFi kalau butuh di KYC ya bisa jadi juga. Mereka harus kerjasama sama beberapa beberapa platform-platform untuk meningkatkan skalabilitas mereka. Jadi gitu sih kalau menurut saya ya. Kalau untuk berdiri sendiri sih saya rasa ini nggak akan terlalu kepake juga. Nah, karena Astra Protocol ini sebuah platform desentralisasi yang masih bagi saya masih abu-abu nih, arahnya masih belum jelas. Menurut saya spekulasi itu sangat-sangat kental dalam platform ini. Mereka juga pernah ngadain airdrop sama ICO di tahun lalu, November 2022. Ini pas krisis crash daripada FTX, mereka melakukan IDO. Untuk pasar, mereka udah ada di KuCoin, Gate.io, Maxi. Jadi masih banyak kemungkinan mereka untuk listing di banyak exchange. Kita akan bahas untuk pergerakan harganya gimana. Harganya nyungsep terus, guys. Sejak awal listing dari KuCoin sampai sekarang, harga dari Astra terus mengalami penurunan. Ya, selling pressure-nya tidak henti-henti dan menurut saya belum ada celah untuk kenaikan. Kalau kita lihat dari harganya, sejak awal mereka diperdagangkan di Januari 2023 sampai sekarang harganya terus mengalami tekanan jual. Padahal Bitcoin sendiri itu rally di Januari kemarin sampai puncaknya di bulan Juni ya. Di Maret dan juga Juni baru Bitcoin mengalami fase koreksi. Begitupun beberapa altcoin juga masih cenderung strong. Kalau untuk Astra harganya terus turun. Jadi sekarang menurut kalian apakah KYC di platform desentralisasi itu penting atau enggak? Kalau saya sih masih mengacu pada prinsip lama di mana Bitcoin diciptakan yaitu dengan posisi anonimus. Artinya kita hanya tahu nih alamat-alamat yang sangat transparan yang kita bisa cek arahnya kemana, tapi kita nggak tahu pasti yang punya alamat itu siapa. Jadi sifat anonimus ini yang dipertahankan oleh Bitcoin, teman-teman. Dan akhirnya muncul banyak alternatif koin juga. Nah, Astra ini menurut saya dia melawan Bitcoin, ya kan? Bitcoin anonymous, mereka justru nyari KYC. Kan ini udah bertolak belakang sama yang namanya eh, ya sifat daripada Bitcoin. Jadi menurut saya sih itu pertimbangannya. Kalau teman-teman punya analisa lain, boleh untuk tulis di komen juga. Overall, Astra menurut saya masih akan dalam tekanan jual karena belum ada tanda-tanda reversal. Tekanan jualnya masih sangat-sangat tinggi, guys. Jadi sekarang harganya ada di kisaran 0,0022, ya bisa jadi nanti lebih turun lagi. Gitu. Next kita akan bahas untuk VTHO ya atau uh, Vitor, Vitor token. Nah, ini kita bawa cerita dulu nih, cerita teman-teman. Jadi VeChain adalah platform yang dibangun untuk mengelola banyak proses yang berbeda, terutama pasokan rantai dan juga proses bisnis. Tujuannya adalah untuk memindahkan manajemen rantai pasok blockchain. Platform VeChain atau VET ya nama tokennya itu terdiri dari dua token yang berbeda. Yang pertama adalah token VeChain atau VET dan yang kedua adalah token energi VeChain Tor teman-teman atau VTHO. Nah, VET ini digunakan untuk memindahkan nilai pada platform, sedangkan VTO digunakan untuk mengakses kontrak pada platform. Jadi ini satu project dengan dua token yang berbeda. Vitor, VeChain ya adalah jaringan utama ekosistem VeChain. Transaksi dapat diperiksa untuk platform layanan VeChain Explorer dan juga beroperasi sebagai jaringan blockchain terbuka. Selain itu, VeChain Tor dirancang untuk dapat diskalakan. Jadi ini bisa di skalabilitas ke depannya. Perusahaan dapat membangun aplikasi terdesentralisasi mereka sendiri dengan VeChain Tor. Dengan demikian, mereka dapat berinteraksi di jaringan blockchain yang scalable dan juga andal. Jadi, VeChain Tor itu kurang lebih merupakan saudara ya, saudara yang memang punya tujuan di dalam sebuah atau di dalam satu ekosistem. Jadi ini adalah VeChain statistik di mana VET dan juga VTO sama-sama berguna di platform ini ya, di platform ini. Dan project VeChain itu juga punya satu stablecoin lagi namanya VUSD. Jadi ada 3 token, teman-teman.
VeChain sebagai token utamanya, Vitor ini sebagai energinya, atau mungkin kalau di beberapa project lain itu disebut fuel atau bensin, teman-teman. Kalau di Theta namanya T-Fuel ya. Terus kalau di platform-platform lain juga kurang lebih ada energinya lah, bisa dibilang seperti itu. Kalau kita perhatikan dari Vitor sendiri, dia maksimum supply-nya tidak terdetek. Terus maksimum supply-nya saat ini atau supply yang beredar sekarang itu ada di 66,8 miliar. Untuk pasar, dia sudah bisa diperdagangkan di Binance, Gate.io, Crypto.com, Maxi, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuiditas saya rasa oke lah, teman-teman. Oke, lalu ya gimana ya? Nggak terlalu gini lah untuk Vicentor ini ya, nggak terlalu banyak dipublikasikan karena dia merupakan satu perusahaan atau satu project yang sama Vicin atau Fed. Ya kurang lebih Fed, gimana pergerakan dari token Fed itu kurang lebih sama-sama aja dengan Vitor Chain ini. Sosial media mereka juga sama. Kalau Fed-nya bagus, token ini juga akan sama bagusnya. Kalau Fed-nya bermasalah, ya token ini pun juga akan kurang lebih sama. Jadi gitu guys. Jadi kalau kita lihat sih Vicin sementara dia lagi banyak keliling dunia. Salah satunya ya mereka ada gathering ke Singapura. Sekali lagi untuk mengembangkan skalabilitas mereka. Mereka juga ada digital product passport nih. Join untuk Uni Eropa, sorry. Ini di mana ya? United Kingdom sepertinya guys. Untuk scanning gitu ya, mereka ada join sama perusahaan scanning barcode gitu. Transisi to circular economy. Jadi membawa gaya ekonomi baru nih untuk VeChain sendiri. Atau VeChain. Ya itu sih. Ya itu guys untuk VTHO. Kita akan coba untuk lihat gimana sih harga daripada VTHO atau Vitor, Vitor Chain, susah ya namanya. Kita akan mulai dulu pembahasan dari time frame weekly. Dari time frame weekly, pergerakan harga dari VTHO sudah turun lumayan signifikan sejak mereka awal listing di Binance itu di Juli 2020. Pergerakan harganya terus mengalami kemerosotan atau penurunan sampai sekarang. Mereka sempat all time high di April kemarin, tapi sekarang harganya udah lumayan turun signifikan ya teman-teman. Dari market sendiri, Bitcoin masih dalam posisi yang kurang begitu baik, kemudian ditunjang sama beberapa bad news teman-teman. Market cenderung mengalami penurunan, kemudian VTHO pun juga kurang lebih sama. Level support yang strong, yang kuat itu ada di kisaran harga 0,000583. Jadi 0,0-nya 3 kali 586 atau 83 ya. Itu merupakan level support yang kuat untuk VTHO. Kalau mau dicapai maka butuh penurunan sampai kurang dari 40%. Jadi dalam banget. Sementara sih proses daripada VTHO itu lagi berada dalam supportnya. Kalau secara teknikal, kita expect lah kalau ada pantulan kembali. Karena beberapa kali ketika pergerakan dari VTHO menyentuh level ini ada pantulan naik ya. Di sini naiknya lebih rendah. Dan sekarang mungkin ada sedikit kenaikan, kita expect seperti itu. Teman-teman, karena kalau kita lihat dari selling pressure ini masih sangat-sangat tinggi. Jadi seller masih cukup dominan untuk project ini. Jadi bagi saya untuk VTHO sementara trennya kemungkinan masih akan down. Nah, kalian juga wajib hati-hati sama pergerakan yang seperti ini. Ini biasanya disebut sebagai descending triangle. Jadi descending triangle pattern itu berbentuk segitiga. Kayak gini. Segitiga, dan bila mana dia breakdown itu merupakan sebuah konfirmasi pergerakan penurunan lebih lanjut. Ya, ini pola-polanya seperti ini. Tapi akan ada kasus di mana pergerakan triangle ini dia justru malah break up atau naiknya atau breaknya naik. Nah, maka dari itu karena ada potensi naik dan turun, wajib buat hati-hati buat teman-teman untuk sementara ini. Fase-fase ini bisa mengakibatkan penurunan yang lebih dalam lagi untuk
VChain ya, VTorchain, teman-teman. Untuk targetnya kalau dia bisa breakdown ya bisa turun sampai 0,0403 kali 403. Itu level target kalau dia ternyata benar terkonfirmasi merupakan sebuah triangle, descending triangle. Tapi kalau dia break up, maka kenaikan yang terjadi mungkin akan bisa mengarahkan harganya menyentuh level resistance di kisaran 0,0019. Lumayan lah kalau dia bisa break up, maka target naiknya ini lumayan tinggi nih, sampai 100%. Jadi itu buat yang trading jangka pendek. Jadi ada potensial jangka pendek dia bakal naik dan turun. Gitu aja teman-teman untuk pembahasan VTHO. Semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada yang mau dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang mau dapat update informasi terbaru, bisa cek linknya di kolom deskripsi. Teman-teman, itu aja. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.